Selamat siang. Dan giliran saya yang Saya pertama ke ada Mbak Lisna dulu kali ya. Mbak Lisna, selamat siang. teman dari Sonora Bangka. Sudah Mbak Lisna yang bertugas pada siang hari ini. Halo Mbak Lisna. Mas Jemi. Halo Mas Anto, apa kabar Mas? Kabar baik. Sehat semua ya teman-teman di Bangka ya. Siang, Kabar saya sehat Mbak Lisna. Kabar teman-teman di Bangka juga sehat ya. Kita harapkan. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Mungkin di awal teman-teman di Nusantara pengen dengar nih kalau selamat siang dari masyarakat Bangka tuh bahasanya apa sih? Kalau di Jakarta kan biasa ya. Selamat siang. Selamat Sonora. Kalau di Bangka apa nih ucapannya? Bahasa daerahnya apa? Dengan bahasa Indonesia sih Mas Anto. Oh, bahasa Indonesia juga. Praktekin gitu aja sih. Cuma biasanya masyarakat Bangka selamat siang apa sih ucapannya? Oh, selamat siang juga. Jadi kurang lebih sama ya. bahasa Indonesia juga. Oh, jadi kurang lebih sama ya ucapannya ya. Baik itu di Jakarta maupun di Bangka ya. Selamat siang juga. Cuma nih menjelang HUT Sonora yang ke-49, saya juga mau teman-teman dan sahabat Sonora mengucapkan selamat ulang tahun dengan bahasa daerah. Hari ini Bangka. Oh, jadi kurang lebih sama ya. Bahasa Melayu ya. Bangka juga spesial, jadi kita pengen juga memberi sesuatu yang spesial. Jadi ngucapinnya juga kita pakai pantun. Boleh ya Mas? Boleh, boleh. Bangka terkenal dengan pantun soalnya nih. Halo Supradi, apa kabar? Sehat Supradi ya? Sehat dong. Iya. Ini pada hari ini kita acara spesial nih ya. Acara spesial kita siaran bersama kayak Radio Sonora Jakarta, Sonora Bangka kayak Sonora Jaringan. Nah ini dalam rangka Ya, dalam rangka ulang tahun Radio Sonora yang ke-49 tahun ya Mas Joni ya. Oke, kita mau pantun dulu nih, Lisna. Ya, Mas Joni dulu yang pertama. Ke alun-alun naik kereta, Cakep, lanjut kembali naiklah taksi. cakep. Nah, selamat ulang tahun Radio Sonora Jakarta. Jaya di udara dan semakin diinspirasi. Keren. Lanjut, Lisna. Balas ya. Kita balas ya Mas Anto ya. Balas dong. Duduk malam memandang bulan. Bulan indah, cahaya bersinar. Cakep. Di ulang tahun yang ke-49, semakin disayangi para pendengar. Wih, keren nih Pak Cimaci nih ya. Memang kita harus pantun, jadi nantinya dengan pantun ya Mas Anto. Iya, Sebelum iya, iya, sesuatu, dan menutup sesuatu harus pakai pantun. Bener. Cuma cakepnya kayak Jakarta ya balasannya. Cakep. Melayu. Oke. Mudah-mudahan kita sehat dan makin jaya ke depannya ya, Mas Jemi dan Mbak Lisna ya. Mungkin di awal bisa cerita dulu kan, ini kan lagi pandemi COVID-19, perkembangan di Bangka ini seperti apa sih, Mas Jemi atau Mbak Lisna bisa cerita gak kepada teman-teman di daerah? Kan orang Bangka cakep-cakep semua ini. Ya silakan Mas Joni. Ya, ke depannya ya. Mas Jimmy dan Mbak Lisna ya. Mungkin di awal bisa cerita dulu kan. Ini kan lagi pandemi COVID-19. Perkembangan di Bangka ini seperti apa sih? Mas Jimmy atau Mbak Lisna bisa cerita gak kepada teman-teman di daerah? Kan orang Bangka cakep-cakep semua ini. Iya, kalau pandemi ini kan kita sudah 1 tahun lebih ya Mas Anto ya. Betul. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini. Dan pandemi COVID ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah mendunia. Ya. Nah, juga kemarin itu Presiden Jokowi juga dan pemerintah menghimbau untuk Jawa Bali ini melakukan PPKM. Oke. Nah, seiring waktu juga di Bangka ini juga diberlakukan PPKM di Mas Anto. Mm-mm. Cuman kalau Bangka ini belum semua kabupaten kota. Ini kemarin untuk level 4 ini hanya 3 kabupaten. Hanya 3 kabupaten, Bangka Barat, kemudian Belitung dan Belitung Timur. Nah, sekarang ini sudah diberlakukan semua. Diberlakukan semua. Jadi semua sekarang. Tadi pertama hanya 3 kabupaten, sekarang semua kabupaten kota di Pangkal Pinang juga terkena PPKM di Mas Anto. Oke. Karena sekarang ini situasinya terbalik ya. Ketika di Jawa dan Bali ini angka-angkanya sudah menurun, ternyata di luar Jawa dan Bali malah sekarang meningkat ya Mas Jemi ya. Iya, Mas.
pertamanya 3 kabupaten, sekarang Ini semua. berarti prokes masyarakat di sana harus lebih ketat lagi ya agar kita tidak mudah tertular Sekarang ini situasinya COVID-19. terbalik ya, ketika Cuma Betul, ngomong-ngomong, betul. ini kan PPKM tengah dilakukan, tengah diberlakukan ya Mas Jimin dan Mbak Lisna. Sektor-sektor apa saja yang sampai sekarang masih ditutup ini? ini berarti prokes masyarakat di sana harus Ya, kalau untuk sektor-sektor tersendiri, untuk pendidikan sampai saat ini kita memang masih baru nih Mas Anto, jadi Ya. belum ada tatap muka. Kemudian juga untuk ke kantor itu ada yang memang kerja dari rumah, ada juga yang kerjanya dari kantor. Kayak kita sekarang alhamdulillah kita masih WFH ya Mas Dani ya. Jadi kita nggak WFH, tapi ada beberapa instansi khususnya itu instansi pemerintah itu rata-rata menerapkan WFH nih Mas Anto. Kemudian untuk pusat perbelanjaan, memang kita nggak tutup, cuman ada pembatasan jamnya dan juga ini pusat perbelanjaan itu memang harus dengan protokol kesehatan ya. Jadi kalau ada pengunjung yang mau datang ataupun mau masuk ke pusat perbelanjaan tersebut, memang harus menggunakan masker. Jadi kalau nggak pakai masker itu nggak diperbolehkan masuk. Kemudian juga ada pengaturan suhu dan juga harus cuci tangan juga. Dan untuk tempat wisata sendiri sejauh ini memang masih tetap dibuka, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Tapi tetap dihimbau untuk masyarakat sendiri itu kalau bisa itu tetap stay di rumah aja. Gitu, Oke. Mas Anto. Cuma kalau teman-teman di Bangka udah divaksin belum nih? Kalau teman-teman di Bangka, di Sonorainya nih sudah ada sebagian divaksin, tapi sebagian juga ada yang belum nih. Tapi alhamdulillah kebanyakan sudah divaksin. Syukurlah ya, biar kita nambah sehat ya ke depannya. Mas, ya. Oke, nanti kita break dulu nih Mas Jimmy dan Mbak Lisna sambil sekaligus kita membetulkan audio ya agar sambungannya lebih baik lagi. Nanti segmen kedua mungkin bisa cerita nih terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, kegiatan-kegiatan atau aktivasi apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Sonora Bangka untuk membantu masyarakat ya. Termasuk sebelum pandemi, kegiatan-kegiatan apa saja yang katakanlah menyebar kebaikan buat sesama. Nanti ya ceritanya di segmen kedua. Tetap bersama kami di acara Pesona Indonesia spesial mengenal Sonora lebih dekat, 49 tahun menemani, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Aktivasi apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Sonora Bangka untuk menyebarkan kebaikan, untuk membantu masyarakat yang terdampak? segmen pertama saya juga sempat tanya ke teman-teman di Sonora Bangka mengenai kondisi di sana. Kemudian aktif saja sih yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Sonora Bangka untuk menyebarkan kebaikan
untuk yang terdampak. Segmen pertama saya juga sempat tanya ke teman-teman di Sonora Bangka mengenai di sana. Ya Mas, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari teman-teman Sonora Bangka, karena memang kita dari awal pandemi ya, itu memang mestinya kita ada kegiatan off air tahunan yang rutin kita laksanakan, Oke. yaitu ada untayan kegiatan Kasih Imlek atau yang kita kenal dengan UKI. Jadi itu kita memberi bantuan untuk warga-warga Tionghoa yang kurang mampu agar bisa merayakan Imlek. Tapi karena tahun kemarin itu kita awal pandemi, Iya. ya, jadi kegiatan itu terpaksa kita lakukannya itu agak sedikit terbatas. Jadi untuk daerah-daerah yang kita jangkau itu sangat dibatasi gitu. Dan selain memberikan sembako yang kurang mampu agar bisa merayakan Imlek dari teman-teman Sonora Bangka bersama dengan sponsor itu. Jadi dengan pendengar peduli juga itu selain menyerahkan sembako, kita juga sudah menyerahkan masker gitu kepada masyarakat itu sangat dibatasi gitu. Dan selain memberikan sembako dari teman-teman Sonora Bangka bersama dengan sponsor itu. Oke, jadi ketika Imlek juga memberikan bantuan ya, khusus bagi warga Tionghoa yang membutuhkan. Kemudian ketika pandemi juga bagi-bagi masker ya bagi masyarakat Itu di karena sekitar waktu Bangka. awal ya, Mm-mm. waktu awal waktu Imlek. Kemudian juga kita waktu Idul Fitri kita Jadi ketika Imlek juga memberikan bantuan ya, khusus sebelum yang Idul Fitri itu kita biasanya mengadakan kegiatan orang tua bagi-bagi asuh. masker ya. Nah, kita membelanjakan Masyarakat di anak yatim piatu itu berbelanja ke salah satu pusat perbelanjaan agar bisa berlebaran juga. Tapi karena kondisi pandemi kemarin lagi-lagi kita terkendalanya di situ, akhirnya kegiatannya itu kita alihkan. Jadi yang biasanya setiap tahun kita lakukan di pusat perbelanjaan, membelanjakan berbelanja ke salah satu pakaian agar bisa berlebaran juga. Lebaran karena kondisi pandemi kemarin lagi-lagi masyarakat agak terkendalanya di situ, akhirnya kegiatannya itu kita alihkan. Jadi yang biasanya setiap tahun kita lakukan di pusat perbelanjaan, membelanjakan berbelanja ke salah satu pakaian. Jadi seperti itu sih untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Dan kemudian juga kita di awal pandemi juga itu Sonora Bangka juga kerjasama juga dengan Satgas COVID gitu ya. Setiap belanjakan menjadi tempat untuk update setiap harinya terkait dengan data-data yang kegiatan-kegiatan yang COVID. Pokoknya kita ada kerjasama lah. Dan juga kita di awal pandemi juga itu Sonora Bangka juga kerjasama juga dengan Satgas COVID pada masyarakat terkait kegiatan belanjakan menjadi tempat untuk update setiap harinya terkait dengan data-data yang kegiatan-kegiatan yang COVID. Pokoknya kita ada kerjasama lah. Dan juga kita di awal pandemi juga itu Sonora Bangka juga kerjasama juga dengan Satgas COVID pada masyarakat terkait kegiatan belanjakan menjadi tempat untuk update setiap harinya terkait dengan data-data. Oke, jadi banyak menyebarkan kebaikan ya, membuat kegiatan yang membantu masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19. Nah, kali ini mungkin Mas Jamie dan Mbak Lisna bisa cerita nih, khusus untuk Sonora Bangka. Awal mula Sonora Bangka berdiri itu kapan sih? Nama radionya apa? Kemudian siapa pendirinya? Lokasi awalnya di mana? Kemudian lokasi sekarangnya di mana ini? Oke, kalau sejarah kita ke Mas Jamie Wah, yang paling senior ya. jauh lebih senior. Iya. Sonora belum berdiri udah ada Mas Jamie ya. Apa? Sonora Bangka belum berdiri, Mas Jamie udah ada ya. Ya silakan Mas Jamie, bisa cerita nggak Sonora Bangka tuh awal berdirinya seperti apa? Siapa nama pendirinya? Lokasi awal di mana? Lokasi sekarang di mana Mas Jamie? Ya, mungkin sebelum ke Mas Jamie, saya mau tanya dulu nih ke Mbak Lisna. Sekarang lokasinya di mana sih Pak, alamatnya? Ya, kita lokasinya di Jalan di Jalan Seniwa nomor 77. Kami menunggu Mas Jimmy, kan bisa sedikit cerita aja kali ya Mas Anto. Boleh. Ya, jadi Radio Sonora Bangka itu Mas, itu pertama kali itu mengudara, namanya bukan Radio Sonora nih Mas, tapi namanya itu adalah Radio Palupi. Radio Palupi ya.
Ya, Radio Palupi, jadi betul. Jadi didirikannya itu pada tahun 78, Oke. yang mana dirintis oleh Romo Hendra Winata. Dan ini kita sebenarnya juga masih dalam kondisi berduka nih, Mas Iya, Anto, iya, iya. karena Kami juga ikut berduka cita, Mbak Lisna. ya Sabtu kemarin itu Romo Hendra Winata itu bertulang. Jadi kami teman-teman di Sonora Bangka itu kehilangan gitu sosok yang sangat mengayomi kami selama ini gitu. Betul. Misalkan setiap kali Sonora, teman-teman di sini juga itu berulang tahun, itu beliau itu sangat luar biasa gitu, sangat super juga. Kemudian jadi Romo Hendra Winata ini bersama teman-temannya itu ada Pak Martono, kemudian ada Pak Petrus Simpo, Pak Suryanto dan Edmondus, itu mereka bersama-sama nih Mas Anto mendirikan Radio Palupi yang awalnya itu alamatnya di Jalan Cilutung ya, nomor 35 Harta. Nah, Radio Palupi itu pertama kalinya itu mengudara itu pada tanggal 5 Maret tahun 79, frekuensinya di AM 1480 nih Mas Anto, dan gelombangnya 200,2 pada saat itu. Nah, ini ada sangat disayangkan itu pada tahun 91, tepatnya itu pada saat itu menjelang pemilu tahun 91, Radio Palupi ini berhenti mengudara. Jadi dikarenakan pada tahun 91 Radio Palupi itu termasuk harus mengantongi perizinan lengkap pada saat itu, sehingga sayangnya pada saat Radio Palupi belum mempunyai izin resmi, hanya rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan saja pada saat itu. Nah, setelah beberapa tahun, ini akhirnya pada bulan Mei tahun 96, Radio Palupi bangkit, kemudian mengudara kembali, namun tidak alamat di Jalan Cilutung lagi, tapi pindah di jalan melintas atau yang dikenal jalan saat ini. Iya. Kapan-kapan kita main ke sana deh ya. Iya. Oke, setelah berpindah, jadi ini sepertinya ceritanya lumayan panjang nih Mbak Lisna nih. panjang. Kita break dulu ya sebentar ya. Boleh. Untuk update informasi jalan tol, tetap bersama kami di acara Pesona Indonesia spesial mengenal Sonora lebih dekat. 49 tahun menemani rangkai semangat sebarkan kebaikan.
Sonora lebih dekat, 49 tahun menemani rangkai semangat sebarkan kebaikan. Buat sahabat Sonora yang baru saja bergabung di acara ini, saya akan sampaikan kembali ya pertanyaannya. Yang mengaku pendengar Sonora sejati pasti tahu jawabannya. Sebentar lagi Radio Sonora akan merayakan ulang tahun ke-49. Pertanyaannya adalah sebutkan tanggal, bulan, dan tahun HUT Sonora alias Hari Ulang Tahun Sonora. Yang sudah tahu jawabannya silakan kirim ke nomor WA atau Telegram kami. Ketik nama, spasi usia, spasi alamat, dan spasi jawaban Anda. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun Hari Ulang Tahun Sonora. Nanti masing-masing pendengar ya, nanti ada 2 orang pendengar beruntung akan mendapatkan voucher masing-masing senilai Rp150.000 dari toko buku Gramedia. Saya masih bersama dengan Mas Jamie dan Mbak Lisna dari Sonora Bangka. Masih bersama saya ya? Masih Mas Iya, Anto. Mas. Masih Iya, Mas pastinya. Santo. Tadi Mbak Lisna kalau nggak salah saya sempat catat ya, Radio Palupi itu berdiri pada tahun 1978 ya. Iya, Kemudian betul. mengudara pada sekitar bulan Maret tahun 1979. Kemudian sempat berhenti mengudara. Nah, cerita selanjutnya seperti apa nih Mbak Lisna atau Mas Jamie? Ya, mungkin selanjutnya Mas Jimmy silakan nih, Mas. Oke. Ya, sebelumnya maaf Mas Santo, tadi mic saya mati, jadi saya nggak bisa monitor Mas Santo dan saya juga nggak bisa berbicara. Sekarang Jadi bagus tadi, kok suaranya Mas. Oh iya, Iya. iya, oke. Ya tadi Lisa udah jelasin ya sedikit tadi sejarah Radio Sonora ya. Tadi juga disampaikan pada tahun 91 ini nama Radio Palupi vakum karena pada saat itu semua radio yang ada di Pangkal Pinang di Bangka ini harus memiliki izin resmi, termasuk Oke. Radio Palupi pada saat itu. Mm, Nah, karena tidak memiliki izin sehingga harus berhenti mengudara. mm, Nah, setelah vakum beberapa tahun, akhirnya pada bulan Mei tahun 1996, Radio Palupi bangkit dan juga mengudara kembali. Namun tidak beralamat di Jalan Jelutung, tapi sudah pindah di Mas Santo. Iya. Pindah di Jalan Melintas nomor 40 atau sekarang ini Jalan Pemiwen nomor 77 Pangkal Pinang. Oke. Dan sekarang berpindah frekuensi nih dari AM ke FM ya, sambil menunggu izin resmi dari Depar Postel Radio Palupi mengudara dengan frekuensi 103,7 Oke. FM. Iya. Iya. Kemudian Mas Santo Mm-mm. dengan keuletan dan kerja keras dari Bapak Petrus Simpo, kemudian Bapak Willy Siswanto dan juga Bapak Yohanes Yudhistira, akhirnya ini yang dinanti-nantikan ini membuahkan hasil. Oke. Pada akhir tahun 1998, izin dari Depar Postel Pusat keluar dengan frekuensi FM 109 MHz. Nah, kemudian di awal tahun 2003, Radio Palupi mengganti nama udara menjadi Radio Sonora Bangka Oke. hingga saat ini. Iya. Wah, Kemudian ini sejarahnya panjang ya. berdasarkan Iya Mas Santo. Kemudian berdasarkan surat Dirjen Postel nomor 15.A Dirjen 2004 tanggal 5 Maret 2004, Radio Sonora mulai tanggal 3 Mei 2004 berpindah frekuensi lagi nih Mas Santo. Dari 100,9 FM menjadi 101,1 FM. Iya. Kalau di Bangka sendiri Dan- ada berapa radio sih Mas Jamie, Mbak Lisna? Nah, seiring perjalannya waktu ini, Radio Sonora sekarang menjadi Sonora Group Bangka, di Oke. mana ini ada Radio Palupi, kemudian Radio Prima dan juga Radio Motion. Radio Palupi, Bikima, dan Motion. Prima Prima ya, Radio Prima Palupi, Bangka ya? Prima, iya. Oke. Prima Bangka dan juga Motion. Konsep radio masing-masing apa tuh, Mbak Lisna atau Mas Jamie? Kalau Palupi Apa, apa gimana, konsep radionya? Ya, Prima Bangka jadi konsep kalau- radionya apa? Ya, jadi kalau Palupi itu dia radio komunitas ya. Jadi dia lebih ke Mandarin Station-nya. Oke. Jadi ya kalau Palupi itu Mandarin Station. Karena sesuai dengan backsound-nya lagunya tadi. Oh. Tadi kita kan di Bangka itu juga selain banyak Melayu juga, jadi banyak tiempoanya juga nih Mas. Tadi siapa yang nyanyi itu? Nah, kalau Prima, Heeh. apa? Kalau Prima itu dia lebih ke dangdut. Maka tagline itu Pangkalan Dangdut Indonesia gitu kalau radio Prima. Kalau Motion itu radio anak Anak muda muda. banget, radio anak muda. Oh, jadi komplit ya radionya ya? Ya, alhamdulillah kita komplit nih Mas. Heeh. Anak Pada- muda pada ada, waktu itu- Mandarin ada, komunitas juga ada ya? Mm-mm.
Jadi Ya, perlu diketahui juga. Jadi Mas Jamie ini udah siaran, saya juga masih sekolah nih dulunya Mas Anto. Perjalanan dari Bangka ini luar biasa gitu. Jadi nggak nyangka aja sih sekarang kita jadi rekan kerja gitu. Jangan ngomong gitu dong, nanti ketahuan Mas Jamie nih usianya berapa nih sekarang nih. Saya masih muda loh Mas Santo. Percaya Mas. Oke. Kalau sekarang program on air-nya apa aja sih program acaranya? Sonora Program Bangka? acara. Jadi kalau program acara kita kalau lokal itu kalau yang favorit ya kita ngomong yang favorit aja ya Mas Anto ya. Betul. Kalau yang favorit tetap AMKM sih, tetap AMKM. Oh, AMKM ya? Iya. Itu jam berapa tuh? Iya. AMKM malam. Itu kita mainnya malam. Malam dari jam 8 sampai jam 10. Mm-mm. Kemudian Hari juga Minggu, di hari weekend, Minggu hari juga. Minggu ya. Jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Ya. Selain AMKM kita ada favorit juga itu memang banyak mendengar. Jadi karena kita memang banyak mendengarnya dengar oldies sebenarnya. Jadi kita mainnya lagu-lagu oldies, requestnya lagu-lagu oldies. Karena dulu kita juga sempat siaran barengnya musik oldies juga ya Iya. Mas Jamie ya. Itu zamannya Mas Jamie sih yang mandu gitu. Jadi Ya, masih karena saya masih dibilang acara tadi lebih MKM tua, ya. Jadi disuruh bawa oldies nih. Ya. Karena kita juga waktu itu kan sempat ngundang itu juga Mas Santo, Tikus, Mas Agusta. Oh, dan iya. Teman-temannya dan Iya, beberapa iya. kali tuh Mas Agusta itu main ke Sonora Bangka. Pak Bebin Juwana juga pernah Benar. main ke Sonora Bangka. Waktu itu Betul. kita ngadain klinik otomotif Sonora ya. Betul. Jadi ada Mas Ini Agusta bersama tikusnya, Pak Bebin juga pernah ke sana ya bikin acara ya. Waktu itu bareng Mas Bima. Oke. Nah, dari program on air sekarang saya beralih ke program off air nih. Terlepas dari kegiatan-kegiatan tadi dilakukan selama pandemi dan sebelum pandemi, kegiatan off air apa yang sudah pernah dilakukan? Kalau di sini kan hampir rutin ya kita bikin fotografi sonora. Kalau di Bangka apa nih program off airnya? Kalau program off air sebelum pandemi itu banyak sekali ya. Dan tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh Lisna juga ya. Iya. Kita punya program off air yang rutin. Rutin itu kita ada orang tua asuh sama konten kasih Imlek. Nah, ini rutin setiap tahun kita lakukan. Nah, kemudian kalau yang tidak rutin kita dari instansi pemerintah dan juga swasta juga kita adakan kegiatan off air. Kita juga menjadi IO di situ. Iya. Tapi karena masalah pandemi ini Mas Anto ya, kita emang agak berkurang juga kegiatan off air kita ini, terutama untuk kegiatan rutin ya. Kita sudah dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ini seperti orang tua asuh ini sudah tidak kita adakan, tapi kita gantikan, kita tetap memberikan sembako ya, ini untuk orang yang kurang mampu. Jadi kita datang, kita catat di mana kita bekerja sama dengan RT kelurahan setempat. Nanti kita ngantarkan ini sembako ini ke rumah-rumah. Jadi tidak berkumpul, tapi kita antar dari rumah ke rumah. Oke. Untuk UKI juga demikian. Jadi itu. Tapi baru-baru kita juga adakan on air ya di saya. Off air ya, ada off air ya. Ya, off air terakhir itu bersama Pekan Pelayanan Publik BKIPM ya. Itu baru bulan kemarin ya kalau nggak salah, itu kegiatannya berlangsung di suasana pandemi juga nih Mas Anto. Jadi pandemi COVID-19 bukan halangan ya kalau kita bikin. Ya, alhamdulillah sih ya, memang untuk di Bangka sendiri meskipun suasana pandemi, kayak pun kita banyak selain off air juga talk show, selain talk show di studio, kita juga kan talk show-nya sesuai dengan permintaan klien itu juga talk show-nya di luar gitu. Dan itu juga pada saat pandemi juga beberapa kali kita lakukan gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatannya gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, rezeki masih mengalir ya Mbak Lisna ya di tengah pandemi ya. Iya. Mungkin kalau Mas Anto ke Bangka itu ada suatu kegiatan yang memang sangat menyentuh ya, kalau kegiatan ke masyarakat itu mungkin UKI ya Mas Jim ya. Iya, UKI betul. sama orang tua itu. Mungkin kalau Mas Bram itu pernah mengalami juga ya, itu gimana kalau kita UKI, kita benar-benar ke pelosok gitu, menyerahkan sembako, menyerahkan angpau gitu kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu tuh ketika mereka mengucapkan rasa terima kasih, itu ada kebahagiaan tersendiri buat kitanya Mas gitu. Betul. Makanya sampai sekarang Sonora itu tahu dipercaya gitu ya oleh kliennya, oleh sponsornya, karena kita juga melibatkan pendengar sih untuk kegiatan itu. Betul. Karena Sonora juga sering mengadakan acara seperti itu Mbak ya, ketika menjelang Idul Fitri, menjelang Natal.
kita mengajak anak-anak yatim Iya, piatu untuk berbelanja ya. ya, Pastinya menyenangkan ya, betul. sekaligus mengharukan ya, Ya, mengajak menyenangkan sih. mereka. Oke, ini kan eranya sosial media nih. Apa saja sih Betul. hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman di Sonora Bangka terkait dengan perkembangan sosial media? Nanti ya, segmen terakhir kita akan ngobrol ya. Kita break dulu sebentar. Oke. Sekaligus saya mau sampaikan kembali pertanyaan untuk kuis di acara Pesona Indonesia kali ini. Pertanyaannya, sebutkan tanggal, bulan, dan tahun berapa hari ulang tahun Sonora. Yang sudah tahu jawabannya silakan bisa kirim ke nomor WA atau Telegram kami. Ketik nama, spasi usia, spasi alamat, dan spasi jawaban Anda. Nanti 2 orang beruntung akan mendapatkan masing-masing voucher dari toko buku Gramedia sebesar Rp150.000. Tetap bersama kami. Sebutkan hari lahir Radio Sonora. Sebutkan tanggal, bulan, dan tahun hari lahir Radio Sonora. Yang sudah tahu jawabannya silakan bisa kirim ke nomor WA atau Telegram kami 0812-112-9200. Ketik nama, usia, alamat, dan jawaban Anda ya. Nanti ada voucher dari toko buku Gramedia sebesar Rp150.000 bagi 2 orang pendengar yang beruntung. Saya masih bersama dengan Mas Jamie dan Mas Lisna dari Sonora Bangka. Ini kalau kita bicara mengenai sosial media yang sudah dilakukan teman-teman Sonora Bangka, memanfaatkan sosial media apa saja sih untuk keperluan kemajuan radio masing-masing? Iya, karena memang perkembangan zaman ya, Mas Anto ya, jadi memang kita mau tidak mau mengikuti gitu ya. Jadi kalau untuk Sonora sendiri saat ini memang untuk aktifnya itu di Instagram, kemudian di Facebook, YouTube, bahkan kita juga sudah mau ada podcast juga kemungkinan kayak gitu. Keren. Karena memang permintaan dari kliennya juga itu kan nggak hanya misalkan kegiatannya itu cuman talk show misalkan di studio aja, tapi mereka juga talk show-nya itu mau disiarkan live juga kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kita juga nggak hanya talk show di studio, kita juga ada siaran langsung. Itu juga memanfaatkan media sosial tentunya, karena selain di on air tapi juga live di Facebook, di Instagram kayak gitu. Dan memang kita untuk sosial media juga, kita juga kan sekarang webnya untuk Sonora ID juga kayak gitu. Semuanya kita jalankan itu untuk Bangka sih. Oke, karena sekarang klien mintanya seperti itu ya, nggak cuma on air ya? Iya, jadi mereka nggak hanya mau on air, nggak mau hanya di studio aja, tapi mereka mau juga live juga. Oh ini ada media sosialnya nggak nih? Kita bisa live nggak nih? Kayak gitu. Jadi semuanya kita mengikuti permintaan klien kayak gitu. Bahkan kalau kita secara langsung pun kita manfaatkan media sosial gitu. Selain memang
untuk ada teknisi yang lainnya gitu. Oke. Kalau Mbak Lisna udah berapa tahun Mbak di Sonora Bangka? Saya tahun ini tahun ke-9, Mas. Tahun Paling ke-9. lama dia. Enggak dong, tahun ke-9. Tahun ke-9 ya? Ya, jadi gabung di Sonora itu tahun 2012. Tahun 2012. Kalau Mas Jimmy? Kalau saya paling muda di sini Mas Anto. Saya gabung di Sonora itu akhir 2002. Kemudian menjalankan training 3 bulan. Nah, di awal 2003 saya perdana on air. Oh. Makanya tadi dibilang kan Mas, jadi saya masih sekolah, adanya udah siaran di Sonora gitu. Jadi dulu Mas Lisna sering dengerin Mas Jimmy siaran kali ya? Oh, sering request tuh dia. Yang borong kupon dulu juga dia dulu. Kalau Mas Jenny sendiri yang biasa dikerjain apa aja Mas selain siaran? Kalau kita nih untuk penyiar ya dari dulu sampai sekarang. Krunya berapa sih? Berapa orang sih Mas di sana? Kalau krunya ini, kalau untuk Sonora siaran penyiarnya ini sekarang 3. Oke. Saya paling cantik loh Mas Anto. Ya percaya. Karena selebihnya cowok semua ya. Iya betul, jadi dua-duanya tuh cowok Mas, jadi paling cantik. Harus dijagain nih. Tugasnya apa aja Mas Dia Jenny? jaga sendiri kok. Iya, kalau kita untuk penyiar di Sonora Bangka ini kita harus bisa semuanya sih Mas. Kita di samping kita penyiar, kita juga harus reporter juga, reportase. Kemudian kita juga operator juga, kita juga harus bisa produksi iklan. Kita juga harus bisa juga kita menulis ID juga seperti itu. Jadi nggak cuma siaran aja. Kalau misalnya ada talk show pun kadang-kadang juga kalau misal dari klien ya nggak ada materi ya kita juga sih yang buat pertanyaannya seperti itu. Wah serba Jadi bisa semua nih dikerjakan Mas sendiri Jenny, Mas. luar biasa. Iya. Kalau Mbak Lisna? Ya kurang lebih kita memang sama ya. Jadi memang kalau di Bangka itu nggak ada senior, nggak ada junior ya Mas Anto ya. Semua kita kerjakan bareng-bareng gitu. Jadi selain siaran memang produksi gitu, selain produksi tips mungkin kayak gitu contohnya. Terus juga ID juga. Terus juga kita juga kalau siaran pagi-pagi juga yang hidupin pemancar juga tetap kita penyiar gitu. Jadi semuanya nggak mau laki-laki nggak mau perempuan, memang kita harus dididiknya harus tahu semua kayak gitu. Betul. Jadi misalnya nanti kalau baru ada kendala, baru kita mau teknisi, nanti mereka baru akan membantu kita gitu. Oke. Misalkan kalau memang ada trouble ya. Jadi kru Bisa Sonora. biasa ngangkat genset juga tuh Mas. Jangan ya, dong. Harus dibantuin ya. Emang harus tahu memang kita Iya. gitu karena kan kita kan nggak selamanya teknisi juga standby ya mereka. Betul, Jadi kita betul. sebelum teknisi ada ya harus di cover dulu sama penyiar. Gitu. Cuman di sana siarannya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam karena kita pandemi ya. Karena kita pandemi sebelumnya kita sampai jam 12 malam ya Mas Jim ya. Iya. Baru saat ini kita baru turun ke jam 11 malam. Jam 11 malam. Oke. Ini Mas Jamie kan udah dari tahun 2002 2003 sampai dengan sekarang ya. Pasti ada suka dukanya dong. Iya. Kita ke dukanya dulu deh. Ke dukanya dulu. Deh, Mas. Pasti lebih banyak sukanya dong. Ya, ngangkat dia Mas. Kalau sukanya sih banyak Mas ya. Karena kita kan bekerja di media apalagi di radio ini kita harus bisa menghibur orang, padahal kita butuh hiburan, tetapi kita harus menghibur orang. Kita juga dengar lagu dan lain sebagainya. Banyak sih sukanya, kita banyak kenalan, banyak teman, ya. Dan juga dulu terbentuk juga fans club Sonora, kita bisa nggak hanya mendengar suara, tapi kita bisa ketemu bersama penyiar dengan fans kita bertemu, kita adakan acara jumpa fans di mana, seperti itu kita udah lakukan itu semua. Tapi kalau dukanya sih nggak ada juga sih pasti dukanya ya, nggak banyak. Passion di radio Mas ya. Akhir-akhir ini, iya cuma akhir-akhir dukanya ini bonusnya nggak keluar. Mudah-mudahan ini kan pandemi ya, hampir semua sektor ini terdampak ya. Ekonomi bangkit, masker tetap harus dipakai sehingga pandemi cepat berlalu. Wah lambat laun dunia usaha akan semakin bergerak nih. Kalau Mbak Lisna apa Mbak sukanya Mbak? Kalau sukanya, karena memang saya selesai kuliah langsung bergabung di Sonora, itu tuh tentu benar-benar Sonora ini menjadi keluarga kedua saya nih Mas. Karena memang
sehari-hari rumah Sonora. Jadi benar-benar Sonora itu memang rumah kedua gitu. Jadi selain itu terus di sini itu nggak ada senior, nggak ada junior, kita semuanya kerjanya bareng-bareng, baik itu on air, off air juga. Jadi nggak hanya teman-teman di Sonora juga, tapi ada teman-teman di Prima, Palupi, Motion itu tuh saling support. Kayak contohnya kita siaran malam, jadi nggak hanya teman-teman Sonora aja gitu loh, tapi kan kita harus kerjasama dengan Prima, Palupi dan juga Motion gitu. Mas. Kalau sukanya seperti kayak gitu, jadi kebersamaannya, kekompakan dan kekeluargaannya yang sangat luar biasa sih kalau di Sonora Bangka itu. Oke. Sering ada fans yang ngirim makanan nggak ke studio? Wah, kalau itu nggak usah ditanya ya, terutama kalau musim buah-buahan nih Mas. Karena kan kalau di Prima, misalkan contoh radio Prima yang dikirim, pasti penyiar yang lain. Padahal yang paling banyak ngabisin Lisna loh Mas. Ya, dan juga misalkan dan hebatnya tuh Mas ya, penyiarnya masing-masing. Jadi kalau seringnya diantarin kue, penyiarnya ulang tahun. Yang benar Lisna. Hanya Lisna yang dianterin, padahal saya nggak pernah loh. Seringnya diantarin kue gitu. Yang penting kuenya nih buat sama-sama ya, buat berbagi kegembiraan. Kalau dukanya satu sih Mas. Kalau dukanya satu. Capek Mas naik tangga tuh. juga gitu. Gitu aja sih dukanya. Di Jakarta lantai 5, cuma pakai lift sih. Apa? Iya, kita naik tangga soalnya Mas. Iya. Oke, yang terakhir dong masing-masing dari Mas Jimmy dan Mbak Lisna, harapan di ulang tahun Sonora yang ke-49 ini. Ya, Mas Jimmy dulu. Oke. Harapan kita dengan ulang tahunnya Radio Sonora ke-49 ini, kita harapkan agar teamwork-nya semakin solid ya. Amin. Baik itu di Jakarta ataupun di daerah lainnya, ini harus diperlukan. Kenapa? Kalau teamwork-nya ini kuat ya, maka kita lebih semangat bekerja dan radio ini juga semakin maju dan berkembang. Kalau teamwork-nya kuat, maka iklannya juga banyak. Nah, kalau iklannya banyak, maka radionya sejahtera, perusahaan sejahtera, karyawan juga sejahtera. Amin. Dan kita harapkan semuanya ini untuk kita semua, Radio Sonora Jakarta dan juga jaringan, mari kita bersama-sama bekerja ya, dan kita kembangkan, kita perjuangkan radio kita ini agar lebih maju lagi. Amin, itu harapan kita bersama. Ya. Mbak Lisna? Kalau harapannya ya semoga kita semuanya, Sonora Jakarta, Sonora Jaringan itu kita terus berkembang semakin besar lagi, dan kita tetap bisa survive di tengah pandemi yang saat ini ya Mas Anto ya. Tentunya kita bisa menemani kita masih tetap terus kita, dan juga kita masih tetap terus dipercaya oleh klien-klien kita kayak gitu. Pokoknya semuanya sukses untuk kita semua lah, untuk Sonora Jakarta dan juga untuk Sonora Jaringan. Amin, sama-sama. Mas Jimmy makasih banyak loh udah bersama saya. Mbak Lisna makasih. Iya, sama-sama Mas. Kita mau pantun lagi nih. Lagi penutup kan nih. Ada pembukaan, ada penutupan ya. Semalaman nggak tidur buat pantun dia ini Mas. Semalaman dia nggak tidur soalnya. Gimana pantunnya? Jadi pantunnya nih ya, ke pasar baru belilah kelapa, dibawa pulang untuk mereka. Kalau ada waktu kita berjumpa, kami tunggu di Sonora Bangka. Waduh. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya, sehingga kita bisa ketemuan langsung di Bangka ya. Salam sehat Mbak Lisna dan Mas Jimmy, terima kasih. Terima kasih Mas ya. Oke. Nanti di jam ketiga saya akan sama-sama dengan jam 3 kita akan sama-sama dengan teman-teman dari Sonora Palembang. Kita akan dengar ceritanya, pasti tak kalah menariknya. Tetap bersama kami di acara Pesona Indonesia spesial mengenal Sonora lebih dekat, 49 tahun menemani rangkai semangat sebarkan kebaikan. Tetap bersama kami di Sonora Network.